Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Penter Plat N, teman-teman. Oke, pembahasan kita kali ini adalah bolehkah mobil tua menggunakan coolant? Nah, jadi kenapa ada pendapat kenapa ketika mobil tua menggunakan coolant itu beresiko untuk mesin akan overheat gitu, mesin akan cepat panas. Nah, hal itu bisa terjadi jika kondisi sistem pendingin kita itu bermasalah. Jadi jika kita ingin menggunakan coolant dan kondisi mesin kita itu harus dipastikan benar-benar prima, seperti itu. Ada beberapa sumber itu yang berisi demikian. Mobil tua menggunakan coolant, oh nanti bisa bikin kropos. Mobil tua menggunakan coolant, oh nanti malah bikin cepat panas, seperti itu. Nah, itu sebenarnya jika kondisi mobil kita masih sehat, kondisi mobil kita prima, itu malah lebih bagus menggunakan coolant, teman-teman, seperti itu. Nah, kenapa lebih bagus coolant? Jadi jika dibandingkan dengan air mineral, coolant ini dia memiliki beberapa aditif, dia memiliki beberapa campuran kimia yang mana itu bermanfaat untuk sistem pendingin di mobil kita. Nah, dalam coolant itu ada yang namanya zat anti karat dan ada juga yang namanya etilen glikol. Nah, di mana keduanya ini mempunyai fungsi yang berbeda. Fungsi dari anti karat itu dia mencegah munculnya karat di dalam sistem pendingin mobil kita. Nah, untuk etilen glikol sendiri dia itu fungsinya untuk menaikkan titik didih atau sebagai zat anti beku. Nah, di mana jika kita tinggal di iklim tropis itu etilen glikol ini kita tidak memerlukan jumlah yang banyak. Etilen glikol ini kita hanya membutuhkan untuk sebagai penambah titik didih, seperti itu. Jadi begini, teman-teman, boleh kita menggunakan coolant untuk mobil tua, boleh. Mobil tua yang dimaksud ini untuk mobil-mobil yang usianya sudah 15 atau 20 tahun. Nah, itu kita boleh menggunakan coolant. Tapi tetap harus kita perhatikan kondisi radiator kita. Itu harus kita perhatikan apakah ada keropos atau ada kebocoran, dan lalu selang-selang juga kita cek apakah ada yang sudah keras atau getas. Nah, itu harus kita pastikan terlebih dahulu. Nah, mobil pertama kali dapat itu dia sudah menggunakan coolant, teman-teman. Tapi di sini kondisinya dia itu sudah kotor, jadi coolantnya itu sudah berwarna coklat dan di tutup radiator ini dia sudah berkarat. Nah, itu menandakan untuk penggantian coolantnya dia telat, jadi akhirnya muncul tanda-tanda karat, jadi seperti itu. Awalnya itu saya tidak bisa memastikan sih, teman-teman, itu warna coklat itu karena coolantnya yang memang sudah jelek, sudah kotor, atau coklat itu karena mungkin dari pemilik sebelumnya itu dia menggunakan air mineral, jadi seperti itu. Jadi akhirnya saya mencoba bereksperimen. Saya cek sekilas untuk komponen, selang-selang, lalu kondisi radiator itu saya cek itu dia aman, dia tidak ada kebocoran. Jadi saya cek, saya pastikan. Setelah itu saya melakukan eksperimen. Nah, eksperimen ini sebelumnya itu saya membaca beberapa sumber. Jadi jika ingin bermigrasi menggunakan coolant, bermigrasi menggunakan air radiator, itu terlebih dahulu kita menggunakan coolant dengan komposisi coolant murni, itu dia persentasenya yang kecil. Jadi kenapa persentase yang kecil? Karena dari beberapa sumber itu mengatakan demikian, teman-teman.
memang apa ya, yang bagus untuk melepas panas itu yang paling bagus memang air murni teman-teman, air mineral. Tetapi air mineral ini jika dia digunakan secara terus-menerus di dalam mobil kita, itu dia akan beresiko karat. Jadi seperti itu. Nah, untuk mencegah timbulnya karat ini, air mineral itu tadi harus ada campuran kimia, dan campuran kimia ini dia terdapat di dalam coolant. Di dalam coolant itu tadi teman-teman. Jadi dalam coolant itu ada zat anti karat, lalu ada zat untuk menaikkan titik-titik, glikol itu tadi seperti itu. Nah, jadi saya awalnya itu bereksperimen. Saya membeli coolant satu jerigen itu isi 1 liter. Nah, itu saya campur sendiri. Awalnya itu saya buat perbandingan 10% coolant murni, 90% air demineral. Nah, itu saya buat campuran seperti itu karena anggapan saya 10% coolant murni ini sudah cukup karena dia sudah mengandung anti karat dan sudah dicampur dengan air. Jadi air itu sudah ada anti karatnya, dan itu dia sudah cukup untuk melindungi sistem pendingin kita dari karat. Nah, itu saya campur, saya coba, saya gunakan mobil selama 6 bulan. Jadi bayangan saya itu jika 6 bulan ini penggunaan mobil tidak ada masalah, saya anggap campuran air radiator 10% coolant murni dan 90% air demineral ini, saya anggap berarti mobil saya mampu dengan campuran itu. Nah, saya gunakan selama 6 bulan. Nah, setelah itu saya kuras bersih ya teman-teman. Nah, setelah itu saya coba naikkan dari 10% coolant murni, coolant konsentrat. Nah, saya naikkan menjadi 15% coolant murni dan 85% air demineral itu tadi. Nah, campuran 15% dan 85% itu jadi 1 liter coolant saya campurkan dengan 6 liter air demineral. Itu menghasilkan 15/85 itu. Jadi premixnya hasilnya seperti itu. Nah, saya coba lagi selama 6 bulan juga teman-teman. Jadi 6 bulan saya coba lagi, ternyata aman, tidak ada kebocoran gitu. Nah, setelah itu dan akhirnya saya memutuskan untuk membeli coolant yang premix. Jadi yang sudah premix dari pabrikan itu akhirnya saya beli yang saya sebelumnya juga sempat membaca beberapa sumber di situ. Di datasheet produknya itu dia mencantumkan bahwa premixnya itu 20/80, jadi 20% coolant murni dan 80% air demineral. Nah, itu di datasheetnya bisa dicek ya teman-teman. Saya menggunakan coolant itu dengan harapan, dengan bayangan saya itu campuran pabrikan pasti lebih baik daripada kita mencampur sendiri. Nah, bayangan saya seperti itu. Akhirnya saya isilah coolant ini sudah saya isi dengan coolant itu 20/80. Ini sudah saya isi. Ini kurang lebih sudah saya gunakan baru 1 minggu ya teman-teman, baru 1 minggu dan alhamdulillah tidak ada kendala apapun itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Saya hanya sedikit sharing sih, saya hanya sedikit cerita tentang pengalaman saya menggunakan coolant di mobil tua, di mobil Panther yang usianya sudah 20 tahun lebih, 98 ke 2024. Nah, itu sudah 20 tahun lebih. Itu harapan saya mobil ini bisa lebih awet seperti itu. Ya, boleh-boleh saja teman-teman jika memilih untuk bertahan menggunakan air biasa atau air murni, boleh-boleh saja. Itu pilihan dari teman-teman sendiri ya, begitu.
Cuma saya akhirnya memutuskan, saya memikirkan untuk jangka panjangnya. Saya lebih memikirkan keawetan dari mesin itu sendiri, begitu. Jadi akhirnya saya sebenarnya ini nekat sih gitu, karena memang banyak sumber itu yang menyarankan jika ingin menggunakan coolant premix itu. Nah, itu beberapa sumber itu ada yang menyarankan harus mungkin ganti radiator terlebih dahulu, karena kita belum tahu kondisi radiator yang sebenarnya. Ada lagi yang harus servis besar terlebih dahulu, begitu ya. Memang itu memang lebih baik seperti itu. Cuma itu membutuhkan biaya ya teman-teman, itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi saya eksperimennya seperti itu. Jadi saya mencampur coolant murni dari sedikit demi sedikit dulu. Jadi kita lihat respon mobilnya seperti apa dengan campuran 10, 90, 15, 85. Itu kita lihat respon mobil kita seperti apa. Jika memang nanti dengan campuran coolant murni yang sedikit itu mobil kita ada kebocoran atau mobil kita overheat, nah berarti itu menandakan bahwa kita harus mungkin mengganti radiator atau mungkin harus melakukan servis besar. Nah itu, jadi memang ketika kita memutuskan untuk bermigrasi menggunakan coolant, kita harus siap dengan resiko itu teman-teman. Tetapi nanti untuk jangka panjangnya yang jelas mesin kita lebih awet ketimbang kita menggunakan air biasa atau air murni saja, seperti itu. Nah ya oke, teman-teman, itu yang dapat saya ceritakan ya mengenai pengalaman saya menggunakan coolant dari yang sebelumnya bermigrasi dari air yang saya belum tahu sih ini itu sebelumnya air murni atau coolant. Nah, anggap saja ini sebelumnya itu air murni ya, bukan coolant. Nah, bermigrasi dari air murni ke coolant. Nah, itu sedikit cerita mengenai pengalaman saya. Jika teman-teman punya pengalaman yang lain, mungkin pengalaman teman-teman, nah apa suka dukanya waktu menggunakan mobil tua dan memutuskan untuk menggunakan coolant, nah itu nanti bisa saling sharing ya, kita saling komen-komen lah nanti di kolom komentar seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih. Sedikit video ini semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, di-share juga boleh, di-share ke teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.